Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, saya Hamka, dosen program studi S1 Kehutanan Universitas Tadulako. Spesialisasi saya mengajar di mata kuliah minat manajemen hutan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu inventarisasi hutan dengan bobot 3 SKS. 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 Kehutanan pada semester 4. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah inventarisasi hutan. Mata kuliah ini membahas tentang metode pendugaan dan pengukuran pohon dan tegakan, alat ukur untuk pohon dan tegakan, metode sampling, tabel volume, dan teknik perhitungan potensi hutan. Dengan mengikuti mata kuliah inventarisasi hutan, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal. Yang pertama, mampu melakukan pengukuran dimensi pohon. 2. Mampu menyusun tabel volume. 3. Mampu melakukan pengukuran dimensi tegakan. 4. Mampu memahami beberapa teknik sampling. 5. Mampu melakukan inventarisasi hutan alam. 6. Mampu melakukan inventarisasi hutan tanaman. Dan yang terakhir, mampu melakukan inventarisasi hasil hutan bukan kayu. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan mendapatkan materi selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode media online dan offline. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat tentang mata kuliah inventarisasi hutan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan berjudul Tropical Forestry Handbook karangan Leslo Pencil dan Michael Kort, dan metode inventor hutan karangan Hasan Musimon. Yang kedua, pembahasan case study. Pertama, saya akan membuat kelompok belajar, kemudian memberikan studi kasus. Selanjutnya, mereka akan berdiskusi secara internal dan akan memaparkan di depan kelas dan dibahas bersama dengan kelompok lain. Dan saya juga akan meminta mahasiswa membuat rangkuman pada setiap akhir kuliah dan mempresentasikannya di pertemuan berikutnya. Dengan metode ini, mahasiswa akan interaktif dan lebih memahami karena akan membaca lebih banyak literatur tentang kasus yang diberikan. Teknik yang kedua adalah interaksi. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam mata kuliah ini ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, saya selalu mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, baik bertanya, berdiskusi, mengemukakan isu-isu yang terkait dengan PS, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, grup WhatsApp sebagai sarana untuk berdiskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Yang ketiga, Edmodo untuk berdiskusi dan memberikan feedback atas tugas-tugas yang telah diberikan. Dan yang terakhir, Google Site. Semua materi tentang mata kuliah ini bisa diakses dengan mudah di website. Terakhir adalah metode asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang kita sepakati antara pengajar dengan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Berikut ini adalah contoh penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Kehadiran nilainya 5%, keaktifan 5%, tugas dan kuis 15%, praktikum 25%, ujian tengah semester 25%, dan yang terakhir
ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah inventarisasi hutan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah inventarisasi hutan. Judulnya tentang pengukuran dimensi pohon. Ini minggu lalu saya sudah jelaskan sebagian. Hari ini kita akan bahas tentang pengukuran dimensi pohon. Apa sih capaian pembelajaran yang ingin kita capai di materi ini? Yang pertama adalah ini mampu memahami teknik pengukuran dimensi pohon, artinya adik-adik bisa paham tentang bagaimana teknik pengukurannya. Yang kedua adalah mampu dan tahu menggunakan alat ukur diameter. Yang ketiga adalah mampu memahami teknik pengukuran tinggi pohon. Dan yang keempat, mampu dan tahu menggunakan alat ukur tinggi pohon. Dan yang terakhir, nanti output dari ini adalah adik-adik bisa menghitung luas bidang dasar dan volume pohon. Inilah capaian pembelajaran yang ingin dicapai di materi ini, artinya setiap mahasiswa diharapkan setelah mendapatkan materi ini, ada 5 pengetahuan ini bisa didapat ketika sudah menyelesaikan materi ini. Lanjut, sebagai acuan sebenarnya bahwa ini pengertian awal bahwa inventarisasi hutan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini pasal 13 bahwa inventarisasi ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungan secara lengkap. Artinya, apa sih kaitannya dengan pengukuran tadi, dimensi? Jadi kan kita mau mengetahui tentang data informasi tentang sumber daya. Artinya apa sumber daya yang ada di hutan itu kita harus tahu. Dan salah satunya adalah kita akan mengukur dimensi pohon. Nah, ini selanjutnya. Kaitannya dengan pengukuran dimensi pohon adalah yang salah satu yang kita ingin tahu itu adalah bagaimana diameter. Diameter ini adalah biasa kita singkat DBH, diameter setinggi dada, atau dalam bahasa Indonesianya ini ada diameter setinggi dada adalah ini standar pengukuran paling umum untuk menghitung dimensi suatu pohon. Artinya ada standarnya. Dan pengertian diameter ini adalah ini panjang garis lurus antara 2 titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Artinya kalau ini saya gambarkan, kalau model ini kan model dimensi ya, gambarnya ini. Ini. Yang ini adalah, garis ini adalah diameter. Ini adalah diameter. Jadi ini titik pusatnya, kalau dia menghubungkan dengan ini artinya adalah diameter. Jadi kalau mengukur kita di pohon, ini gambar pohonnya biasanya tadi ada diameter setinggi dada, artinya ini kita ukur sampai di sini. Nah, berapa sih ukuran DBH yang untuk pengukuran diameter di Indonesia? Ada yang tahu? 1,3, Pak. Betul sekali Andika Chandra. Artinya nanti kalau mengukur diameter ini adalah 1,3 meter. Ya. Mengukur diameter. Saya mau tanya dulu, ada yang kira-kira paham tentang apa alat ukur diameter? Ada yang mau menjelaskan? Kira-kira alat apa sih yang digunakan untuk mengukur diameter? Gantian, Pak. Viben. Alat pita ukur. Meteran roll. Kaliper. Semua tadi yang dijelaskan adalah semuanya benar semua. Jadi salah satu sebenarnya alat ukur diameter yang paling banyak digunakan ini. Yang pertama adalah Viben. Ini sudah sering kita jumpai, ini Viben. Yang kedua adalah pita meter. Yang ketiga adalah meteran roll. Dan yang keempat adalah kaliper.
semua alat ini yang sering kita gunakan pada saat mengukur diameter. Dan intinya juga bahwa VBEN ini kita sudah punya di fakultas banyak, saya kira pitameter juga, meteran roll juga, dan kaliper ini ada beberapa sebenarnya yang bisa digunakan juga untuk mengukur potensi diameter atau dimensi tegakan. Ada yang mau ditanyakan dari alat ukur ini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Dek. Kan PBEN dengan pitameter ini hampir sama. Apa Iya. bedanya, Pak? Baik. Perbedaan. Alat ukur diameter digunakan ini adalah ada macam-macam. Tadi ada PBEN, ada pita ukur, ada meteran roll, dan ada kaliper. Kalau PBEN yang kita gunakan itu hasilnya adalah yang dihasilkan adalah diameter. Sedangkan kalau pita ukur dengan meteran roll yang dihasilkan adalah keliling. Sama juga dengan kaliper, itu adalah yang dihasilkan adalah diameter. Jadi kalau kita gunakan PBEN, gunakan kaliper, yang hasilnya adalah itu adalah diameter. Jadi langsung diameter yang dihasilkan. Sedangkan kalau pita ukur dengan meteran roll itu bukan diameter yang dihasilkan, tapi adalah keliling. Ada yang tahu bagaimana merubah dari keliling berubah jadi diameter? Ada yang tahu rumusnya? Pi-nya berapa, Gilang? 3,14. Nah, 3,14. Artinya adik-adik kalau nanti mengukur di lapangan menggunakan PBEN, tidak lagi perlu dikonversi dalam bentuk diameter, karena hasil yang didapatkan itu sudah diameter, sama dengan kaliper. Tapi bedanya kaliper itu adalah kan kecil, biasanya hanya digunakan untuk mengukur diameter bibit dan sebagainya. Itu sangat mudah sebenarnya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, sudah paham ya tentang alat ukur diameter? Paham, Pak, paham. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Tadi adik-adik sudah juga tahu bahwa penentuan tinggi ukur diameter untuk pohon normal itu adalah 1,3 meter. Jadi kalau normal dia diukur begini. Dia ini 1,3 ya. Tapi kalau posisinya adalah normal. Artinya kalau nanti miring nanti kita lihat lagi. Selanjutnya adalah ini. Yang membedakan tadi kalau yang tidak normal artinya ini adalah ada pohon yang berbanir rendah. Kalau banirnya masih di bawah 1,3 artinya tetap kita mengukur di 1,3. Kalau banirnya ini pendek. Tapi ketika kita dapat pohon yang banirnya lebih dari misalnya 1,3, itu ada ketentuannya dalam hal kita mengukur diameter. Kita akan menambah itu 20 cm. Jadi kalau mengukur nanti dapat di lapangan bagaimana caranya mengukur pohon berbanir, kita harus menambah 20 cm di atas banir. Nah, ini ada beberapa lagi penentuan tinggi pengukuran tinggi pohon diameter di berbagai kondisi. Ada yang misalnya yang ini posisinya adalah ini miring. Kalau kita dapat datar, tempatnya datar tapi posisi pohonnya miring, jadi kita mengukur 1,3-nya ini yang di bawahnya, bukan di atasnya. Kalau di atas pasti berbeda. Jadi kita mengukur di ini ada tandanya, kita mengukur di 1,3 itu. Ketika juga ini kan posisinya miring pohonnya. Kalau yang ini, yang miring adalah tempatnya atau lereng. Jadi kita mengukur di paling tinggi yang di atasnya lereng. Yang ini 1,3-nya. Jadi ini penting karena kalau adik-adik nanti praktek di tempat kayak di hutan, otomatis akan mendapatkan kondisi ini. Karena kondisi kontur kita di Sulawesi Tengah ini kurang jarang sekali kita dapat datar. Pasti posisinya adalah miring. Jadi ini penting ketika mengukur di tegakan di hutan alam. Kalau dapat lagi yang kayak begini, ada yang benjolannya
ada cacat, berarti kita 20 cm di atas batas cacatnya di sini. Hampir sama dengan tadi yang berbanir. Tetapi kalau misalnya batang cacatnya itu adalah di atas di bawah 1,5, maka pohonnya adalah 20 cm di bawah cacat tadi. Jadi kebalikannya yang ini. Yang penting juga saya jelaskan adalah ketika kita mengukur pohon, ini kalau dapat yang bercabang. Kalau cabangnya ada ini adalah di atas 1,3, berarti kita satu pohon itu kita ukur 2 diameternya. Ada 2. Jadi biasanya kalau dia misalnya jati nama jenisnya, misalnya ini jati, artinya nanti ditulis jati A, jati B, berarti satu pohon ini ada 2 diameter. Tetapi kalau cabangnya lebih tinggi dari 1,3, kita tetap mengukurnya di 1,3. Nah, jadi inilah kondisi-kondisi bagaimana mengukur diameter. Tadi kalau normalnya kan 1,3 ya datar, itu kalau misalnya kita dapat yang kondisi normal. Tapi ini ketika kondisinya tidak normal, ada di kelerengan, kondisinya datar tempatnya tapi pohonnya yang miring, ada yang bercabang, ada yang misalnya berbanir kayak tadi. Sehingga ini kondisi ini penting ketika kita mengukur potensi di hutan alam. Apa sih kegunaan data diameter? Yang pertama, ini menghitung luas bidang dasar. Jadi kita akan data diameter ini digunakan untuk menghitung luas bidang dasar. Yang kedua adalah menentukan volume. Terus yang ketiga adalah pengaturan penebangan dengan pohon dengan batas diameter. Artinya ini kegunaan data-data diameter. Kita lanjut. Nah, ini pengukuran luas bidang dasar ini adalah kalau biasanya juga dijelaskan itu bahwa LBDS itu biasa orang juga katakan basal area. Luas penampang melintang batang pohon pada diameter setinggi dada dengan asumsi berbentuk lingkaran. Ini rumusnya. Rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat. 1/4 kan ini adalah angka pastinya. Pi-nya juga ada tadi 3,14. Jadi kita tinggal menambah diameternya adalah ini di pangkat 2. Jadi inilah data untuk kegunaan data diameter. Selanjutnya pengukuran tinggi. Jadi setelah kita mendapatkan data pengukuran dimensi diameternya itu, kita juga akan mengukur tinggi pohon. Ada 2 biasanya yang seringkali kita hitung dalam pengukuran tinggi. Ini pengertian dari tinggi pohon ini adalah jarak terpendek antara suatu titik pada pohon dengan titik proyeksinya pada bidang datar permukaan tanah. Ini sering sekali kita katakan sama dengan panjang. Artinya kalau dia pohonnya berdiri itu adalah tinggi, kalau misalnya sudah ditebang itu adalah panjang. Klasifikasi tinggi pohon ada 2 yang biasa kita ukur. Yang pertama adalah tinggi total, yang kedua adalah tinggi bebas cabang. Kalau tinggi total ini adalah jarak antara titik puncak dengan proyeksinya pada bidang datar. Dan yang kedua adalah jarak antara titik lepas dahan atau lepas cabang atau batang tajuk pada dengan proyeksi bidang datarnya. Kalau saya tuliskan ini adalah ini adalah tinggi TBC-nya. Apa itu sudah nih? Sedangkan untuk tinggi total yang ini sampai ke ini daun-daunnya di atas ini adalah tinggi total. Yang kalau yang ini adalah hanya tinggi bebas cabang. Jadi seringkali nanti kalau praktek itu biasa disuruh hitung ya menghitung tinggi dengan menghitung tinggi bebas cabang. Jadi 2 datanya ini biasanya dicari, hitung dulu tinggi totalnya, terus hitung dulu dengan tinggi bebas cabangnya. Kita lanjut. Apa sih kegunaan tinggi pohon? Sama seperti tadi, penentuan volume pohon ini juga bisa digunakan. Yang kedua adalah penentuan kualitas tempat tumbuh tegakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menggambarkan struktur tegakan vertikal atau ketinggian tajuk. Biasanya teman-teman di konservasi ini banyak sekali meneliti tentang ini. Bagaimana menggambarkan struktur tegakan vertikalnya. Artinya ketinggian tajuk
apakah dia dominan, kodominan, atau tertekan. Faisal mungkin Harga alat meter. apa? Lino juga bisa, Pak. Linometer, hagameter. Ya, bagus sekali. Artinya alat untuk mengukur tinggi itu yang pertama adalah kita bisa gunakan klinometer, bisa juga menggunakan haga juga bisa. Tetapi klasifikasinya itu adalah kita juga dengan cara menggunakan pengukuran tidak langsung itu tadi menggunakan alat itu, klinometer, haga. Tapi yang pertama juga bisa kita gunakan itu adalah pengukuran langsung, bisa dipanjat menggunakan alat tongkat. Jadi dua kriteria mengukur tinggi pohon, bisa menggunakan alat ukur itu adalah pengukuran tidak langsung, dan bagaimana pengukuran langsungnya dalam memanjat. Biasanya kalau yang memanjat kan tidak mungkin pohonnya tinggi-tinggi ya, pasti yang rendah saja. Karena kalau mau diukur menggunakan alat biasanya ada selisih. Ini alat ukur tinggi tadi, yang pertama adalah klino, yang kedua adalah spiegel, ini juga bisa digunakan. Terus yang keempat adalah, yang ketiga adalah hagameter. Alat yang di fakultas kita ini sudah punya klino dan punya haga. Saya kira ini juga sudah bisa kita manfaatkan ketika melakukan praktek nanti di lapangan. Nanti pada saat praktek kan ada modul, nanti itu bisa digunakan. Nah, ini rumus untuk mengukur tinggi pohon. Yang pertama ada bisa menggunakan prinsip trigonometri. Yang kedua adalah caranya adalah menggunakan perhitungan sudut dengan jarak. Jadi harus ada jarak datar, harus ada sudut dengan yang ini, dan harus ada jarak datar sehingga kita bisa menghitung ini. Tingginya adalah ini H1 ditambah H2, artinya tinggi yang ini dengan tinggi yang ini nanti tinggal dijumlahkan. Bagaimana mendapatkan tinggi ini? Ini ada rumusnya. Ada nanti tanggas alfa dikali dengan jarak. Itu kalau menggunakan prinsip trigonometri. Yang kedua adalah kalau tadi menggunakan derajat, ini juga bisa juga menggunakan persen. Jadi tetap kita menggunakan alat ukurnya, terus ada nanti berapa persentasinya heling atas dengan heling bawah. Jadi ini memudahkan pada saat pengukuran. Contohnya adalah ini ada jaraknya ini 20 atau 30 meter, nanti ambil heling atasnya, ambil juga heling bawahnya menggunakan klino atau menggunakan hagameter. Ini contohnya. Jadi kalau jarak datarnya antara pengukur dengan pohon 30, heling atasnya ada 110%, heling bawahnya 20. Jadi ini tinggal kita bagi 110 ini dikurangi dengan 20 dapat 90%. 90% ini dikalikan dengan 27 meter itu adalah tingginya. Jadi kalau misalnya 90% dari 30 meter artinya ini tinggi pohonnya adalah 27 meter. Pada pagi hari ini kami akan mendemonstrasikan cara mengukur tinggi dan diameter pohon. Kami akan menggunakan hagaximeter. Kemudian menggunakan suntoklinometer. Dari pangkal pohon bisa dilihat. Dan baru kita gunakan skala di sini jarak. Di sini kan ada skala jarak di sini. Di sini 25 meter, ada 30 meter, ada 20 meter, sama 15 meter. Nah, di praktikum ini kami menggunakan jarak 20 meter. Baru kita membidik bagian tajuk dan bagian pangkal pohon. Pertama kita membidik bagian tajuk. Dah, kemudian kita bebaskan kembali, baru kita bidik bagian pangkal pohon. Baru kita lakukan perhitungan, setelah melakukan perhitungan, barulah kita dapat tinggi pohon tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tinggi pohon menggunakan suntoklinometer. Pertama, kita buat jarak penentu.
sebagai penentu untuk mengukur ketinggian pohon. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan jarak 20 meter. Selanjutnya kita ambil suntuk klinometer dan kita lakukan pengukuran. Di suntuk klinometer ini terdapat dua sistem pengukuran. Yang pertama menggunakan persen, sedangkan yang kedua menggunakan derajat. Kita akan coba dahulu menggunakan persen. Pertama, baik, didapatkan data puncak pohonnya adalah 92%. Kemudian kita pidik bawah pohon. Untuk di bawah pohon adalah min 6 derajat. Min 6%. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan derajat. Derajat. Itu tadi ada beberapa contoh pengukuran tinggi. Ada yang menggunakan Haga, ada menggunakan Klino. Kenapa itu saya tampilkan? Karena itu yang akan punyanya kita di fakultas, itu yang alatnya yang kita punya, sehingga memudahkan dari cara pengukuran dan sebagainya. Ada yang mau bertanya tentang materi kita, tentang pengukuran dimensi, baik diameter atau tadi tinggi? Izin Pak bertanya. Silakan. Tentang penggunaan nilai pi, saya mendapatkan informasi saya kira nilai pi ada dua, yaitu 3,14 dan 2,27. Apakah 2,7 bisa digunakan juga untuk penghitungan untuk SPD, luas bidang dasarnya? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Saya kira pi itu adalah nilai ketetapan, terserah sebenarnya mau menggunakan 3,14, 22/7 sama saja sebenarnya. Karena kalau coba kalian bagi saja 22/7 itu hasilnya adalah 3,14 sekian-sekian. Jadi datanya sama sebenarnya. Itu lebih memudahkan. Kenapa orang banyak menggunakan 3,14, kan itu langsung nilainya sudah ada memang. Kalau kalian gunakan 22/7 sama juga hasilnya nanti. Coba bagi 22 bagi 7 itu hasilnya 3,14 sekian-sekian juga. Artinya sama saja. 3,14, 22/7 sama saja. Itu nilai ketetapan sebenarnya yang biasa digunakan pada saat pengukuran. Jadi tidak selisih untuk hasilnya sebenarnya tidak akan berbeda sebenarnya. Saya kira itu. Yang lain? Pak, silakan Faisal. Ini kan inventarisasi hutan. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan, apa yang menjadi pembeda antara inventarisasi hutan tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, dan unit pengelola? Apakah itu sama atau memang ada yang berbeda dari tingkat-tingkat tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Faisal. Kita ketahui memang bahwa inventarisasi hutan itu hierarkinya ada mulai dari nasional, wilayah, daerah aliran sungai, dan unit pengelola. Pada intinya sebenarnya inventarisasi nasional itu adalah kegiatan yang dilakukan skalanya adalah nasional, artinya seluruh wilayah Indonesia, dan biasanya dilakukan oleh kementerian, dalam artian kalau kita di kehutanan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua adalah tingkatan wilayah. Ini pengumpulan data dalam hal inventarisasi, tingkatannya adalah wilayah, artinya bisa dalam bentuk kayak wilayah Sulawesi, dan artinya satu wilayah yang punya wewenang untuk melakukan inventarisasi. Yang ketiga adalah daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini adalah biasanya tupoksinya adanya di kayak BPDAS, HL, artinya dia punya wewenang untuk melakukan inventarisasi di sana. Dan yang terakhir adalah unit pengelola. Unit pengelola ini adalah contohnya adalah kayak KPH. Berikut ini adalah kegiatan praktikum pada mata kuliah inventarisasi hutan.
Demikianlah video pembelajaran saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.